Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala, di mana Allah senantiasa mencurahkan kepada kita nikmat-Nya. Di antara nikmat yang agung yang mesti kita bersyukur atasnya adalah nikmat diberikan kepada kita nikmat sehat dan waktu luang, sehingga dengan nikmat tersebut kita mampu mengaplikasikan, kita mampu merealisasikan dari firman Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Nikmat yang dimaksud sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat di mana banyak manusia lalai atau kurang mengoptimalkan nikmat tersebut atau kurang memaksimalkan untuk beribadah kepada Allah, dialah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Misalkan saja itu nikmat sehat, itu terasa sangat-sangat mahal bila seseorang itu telah menderita sebuah penyakit atau bila seorang itu tengah terbaring sakit, ya,
maka dia merasakan betapa mahalnya nikmat sehat. Maka nikmat sehat itu kebanyakan dari kita tidak memiliki nilai bila mana orang itu berada dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula dengan nikmat waktu luang, nikmat kesempatan. Dianya baru terasa waktu luang itu sangat berharga atau kesempatan itu sangat berharga bila kita tidak memiliki kesempatan. Misalkan pada beberapa waktu yang lalu kami pernah mengisi pengajian di lapas, ya. Maka kita yang otomatis masuk ke dalam lapas memberikan nasihat kepada mereka, kepada orang-orang yang semoga mereka bertobat kepada Allah Jalla wa'ala, kepada mereka yang mempertanggungjawabkan segala bentuk perbuatan mereka di dunia ini, dan semoga mereka bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Kita yang masuk ke dalam itu, padahal kita adalah orang yang merdeka, merasa betapa mahalnya waktu luang atau kesempatan yang itu mereka tidak lagi dapat bisa rasakan pada saat itu, dikarenakan mereka mendapatkan apa yang mereka pertanggungjawabkan dari perbuatan mereka sebelumnya. Nah, oleh karena itu, ikhwani a'azzallahu wa iyyakum jami'an, nikmat sehat dan waktu luang sering sekali orang-orang gagal atau tidak mampu memaksimalkan dengan semaksimal-simalnya. Maka seharusnya kita bersyukur kepada Allah, di mana karena taufiknya Allah Jalla wa'ala menjadikan kita orang-orang yang mampu mengoptimalkan daripada nikmat sehat dan waktu luang. Selanjutnya salawat serta salam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari sama-sama kita basahkan lisan kita untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan amal lisan ini, salawat adalah amal dengan lisan. Kita berharap dengan amal yang tidak membutuhkan gerakan fisik, tidak membutuhkan beramal tanpa biaya, hanya dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berharap agar salawat ini menjadi hujjah, atau salawat ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu menjadi hujjah bagi kita, agar kiranya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenali kita sekaligus mengakui kita umat yang tidak bertemu dengan beliau di dunia ini, kelak nanti di telaga Al-Kautsar yang dijanjikan Allah Jalla wa'ala kepada beliau, kita di sana diakui dan tidak ditolak oleh para malaikat serta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Ikhwani wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita harus mencerna betul, harus menggarisbawahi, harus memikirkan, mentadabbur, berfikir bahwasanya kita bukanlah manusia yang pertama yang Allah ciptakan di atas dunia ini. Telah berlalu orang-orang yang dulunya berada di atas dunia, sempurna secara fisik,
memiliki kekayaan lebih dari kita, memiliki ketampanan lebih dari kita, memiliki nikmat dunia lebih dari kita, semuanya tinggal cerita. Semuanya tinggal cerita. Semuanya tinggal kisah. Ya. Bahkan kisah mereka itu lebih lama usianya daripada hidup mereka di atas dunia. Kisah orang-orang terdahulu yang dikisahkan baik melalui Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, itu kisah mereka selama sejarah masih ada, selama kehidupan masih ada. Bahkan kisah mereka itu lebih panjang umurnya daripada usia ketika mereka hidup di atas dunia. Baik dia orang saleh dari kalangan para syuhada, salehin, terutama para anbiya wa rasul, mereka pernah ada di atas dunia ini dan mereka lebih ketakwaannya dari kita. Tapi pada sekarang ini mereka tinggal kisah. Sebagaimana juga orang-orang fajir sebelum kita, orang-orang yang memiliki dosa, baik itu diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, semisal Fir'aun laknatullah alaih, yang pengakuannya, yang keingkarannya kepada Allah melebihi iblis laknatullah. Iblis tak berani berkata ana rabbukumul a'la, sementara Fir'aun berani dan pongahnya serta rasa kibir yang ada pada dirinya mengatakan ana rabbukumul a'la, sebagaimana yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran surah An-Nazi'at di juz yang ke-30, di juz yang ke-30. Ana rabbukumul a'la. Lihat, apakah ia berada, apakah ia masih bersama dengan kita Fir'aun? Tidak. Apa yang tinggal bersama kita dari Fir'aun? Kisahnya. Kisahnya telah berlalu masa yang teramat sangat jauh. Bahkan Fir'aun, masanya Fir'aun atau zamannya Fir'aun lebih lama atau lebih awal daripada zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana usia beliau dihabiskan di atas dunia ini adalah 63 tahun. Tapi lihat kisah dari beliau sallallahu alaihi wasallam selalu abadi, bahkan jauh usianya panjang melebihi usia Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau masih hidup. Nah, oleh karena itu manusia yang sempurna secara fisik serta sempurna secara materi, secara ketampanan, kecantikan, secara ilmu agama, kesolehan, semua pernah ada sebelum kita. Tapi apakah mereka masih ada pada sekarang ini bersama dengan kita? Jawabannya tidak. Dan kelak juga kita akan menjadi bahagian sejarah, akan menjadi cerita oleh anak keturunan kita selagi belum tegaknya hari kiamat. Maka kita akan menjadi cerita, akan dikisahkan bahwasanya dahulu kita adalah orang yang pernah ada di kampung kita. Akan dikisahkan bahwasanya kita ini adalah orang yang pernah ada di kampung ini. Disebutkan baik itu apakah kita orang yang saleh ataukah orang yang senantiasa kita hari-harinya selalu disematkan kalimat-kalimat hujatan kepada kita dikarenakan perbuatan buruk yang kita lakukan di tengah masyarakat. Akan terjadi masa seperti itu. Namun semua itu akan binasa. Sebagaimana kata Allah Jalla wa Ala
Di dalam Quran surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap atau semua akan binasa. Wa yabqa, dan yang kekal adalah wajah Allah tabaraka wa taala. Semua akan binasa. Hatta malakatul maut, sampai malaikat maut yang itu tugasnya untuk mencabut nyawa, itu akan binasa. Yang tinggal hanyalah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Al-Malik, Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Maka lihatlah padanya, atau lihatlah kepada kuburan, menolehlah kepada kuburan, yang mana dia bukan hanya sebuah gundukan tanah yang bersamanya berada batu nisan. Resapi, renungkan apa yang terjadi di balik seonggok tanah tadi, di bawah batu nisan. Maknai, tadabburi hadis-hadis, baca hadis-hadis tentang azab kubur yang Allah timpakan bagi para pendosa. Dan kita renungkan, sekiranya itu yang menimpa itu adalah kita, bukan orang lain. Bukan orang lain. Aktivitas dunia itu memiliki jangka. Orang yang bekerja siang hari, pada malam harinya dia akan istirahat. Bahkan seorang keamanan sekalipun, dia memiliki shift. Dia memiliki shift. Tapi apa yang berlaku pada alam kubur, yakni berupa azab kubur, sebagaimana yang Allah berikan kepada Fir'aun, bagi para pendosa, bagi Qarun, Haman, Fir'aunnya umat ini, Abu Lahab laknatullah alaih. Fir'aunnya umat ini adalah Abu Lahab. Allah berikan azab, dan sedikit pun tidak berkurang dari azab yang Allah timpakan kepada mereka para pendosa dari umat sebelum kita. Dan hari kiamat belum terjadi, ikhwan. Hari kiamat belum terjadi. Hari kiamat belum tegak. Belum tegak sama sekali. Renungkan apa yang terjadi pada seonggok tanah di sebuah kuburan yang di atasnya berada batu nisan. Apakah berfaedah padanya titel dunia yang ia miliki ketika batu nisan itu disematkan padanya? Tidak. Kendati ia bertitelkan seorang dokter sekalipun, bila dokter itu tidak mengarahkannya kepada ketaatan, maka tidak akan memberikan kemanfaatan sekalipun, sedikit pun kepada dirinya. Maka renungkan dan resapi, ketika seseorang akan ziarah kubur atau masuk ke dalam kubur, masuk ke dalam tempat pemakaman, maka kita senantiasa membacakan doa Assalamualaikum dar qaumin mu'minin. Salam kesejahteraan bagi kalian penghuni kubur, wahai orang-orang yang beriman. Menunjukkan bahwasannya ada hunian, ada kampung, dar qaumin mu'min. Menunjukkan bahwasannya kuburan itu memiliki hunian yang kita tidak bisa melihatnya. Ya. Maka kita lihat bagaimana kisah pada perang Badar. Suatu ketika Nabi SAW itu menyeru atas orang-orang yang wafat pada perang Badar.
orang-orang musyrikin yang kalah pada perang Badar, yang mereka telah meninggal, mati. Nabi SAW menyuruh atas mereka, lihatlah apa yang Allah janjikan kepada kaum mukminin, kaum muslimin, dan apa yang Allah janjikan para penentang tauhid. Apakah kalian merasakan apa yang Allah janjikan atas diri kalian? Rasul SAW menyeru kepada orang yang telah meninggal dunia dari perang Badar. Sontak Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, beliau menimpali ucapan Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah mereka mendengar ucapanmu? Kenapa engkau berbicara kepada orang yang telah meninggal dunia? Ya Umar, ya Ibn Khattab, wahai Umar radhiyallahu an, ketahuilah mereka mendengarkan ucapanku ini lebih jelas daripada engkau mendengarnya saat ini. Ya, kita tahu bersama bahwasanya Rasul SAW berbicara bukan dikarenakan hawa nafsunya, walakin wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad SAW itu berkata dengan hawa nafsunya, melainkan ada wahyu yang diwahyukan kepada beliau SAW. Apakah penyesalan mereka yang berdiri pada barisan Abu Lahab pada saat itu, tangisan mereka setelah mereka masuk dalam alam barzakh, tangisan mereka dapat memberikan kemanfaatan atas diri mereka? Tidak lagi. Tangisan dan harapan pinta mereka untuk kembali kepada dunia ini tidak akan pernah bisa terjadi. Tidak akan pernah bisa terjadi. Seluruh para pendosa, seluruh para pelaku maksiat, ketika mereka telah masuk dalam alam barzakh, mereka baru menyadari kekhilafan dan kesalahan mereka, meminta kepada Allah, farji'na na'mal amalan salihan inna muqinun, kata Allah, mengabadikan perkataan mereka, kembalikan kami ke atas dunia untuk beramal soleh, untuk melaksanakan, untuk mengerjakan apa-apa dari ibadah, apa-apa dari amalan yang dahulu kami tidak sempat mengerjakannya. Tidak sempat untuk mengerjakannya. Maka perhatikan, di dalam kubur adanya orang-orang yang dahulu hidup di atas dunia. Dari sisi fisik yang tampan mereka punya, dari sisi kesolehan mungkin lebih soleh dari kita, dan banyak, bukan mungkin. Tapi mereka tinggal kisah dan sejarah. Dari mereka ada yang tengah diazab. Kita tahu itu dikisahkan dari Al-Quran, dari Nas yang berbicara atas mereka. Mereka menyesal telah berbuat dosa. Jangan sampai penyesalan mereka kita ikuti, dan kita ikuti penyesalan itu tatkala kita bersama mereka di alam barzakh. Tidak mengambil pelajaran dari orang yang telah meninggal dunia, tidak mengambil pelajaran dari kisah-kisah mereka yang Allah abadikan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka haruslah kita bertakwa kepada Allah, dan semestinya bertakwa. Jangan sampai karena kita berjalan menuju maut, menuju kematian, sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 34, fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yuqaddimun wala yastaqdimun. Apabila datang kepadanya ajal, kepadanya maut, maka tidak ada satupun orang yang bisa memundurkan atau memajukan, menghentikannya walau sedetik, walau sesaat. Disitulah manusia akan merasa penyesalan.
menyesal, dan penyesalan pada saat itu tiada memberikan kemanfaatan sedikit pun. Tidak akan memberikan manfaat, karena pada saat sakratul maut pintu taubat pun Allah tutup, Allah kunci. Nah, ikhwani a'azanallahu wa iyyakum jami'an, kematian itu berada tepat di depan kita. Kematian itu berada tepat di depan kita, dan setiap kita itu berjalan menuju kepada kematian. Dan berapa hari yang kita lalui hari yang kemarin, dan itu tidak akan pernah kembali lagi. Dan kelak hari-hari yang kita lewati itu mengarahkan kita untuk mendekati yang namanya al-maut, kematian. Dan kita berfikir serta merenungkan, wabil khusus ini kepada kami yang menyampaikan, sejauh mana amal ketaatan yang kita lakukan kepada Allah, atau amal ketaatan yang kita lakukan selama ini hanya sebatas untuk dilihat oleh manusia semata. Kita kurang ibadah, mungkin kita tidak riya, tapi kita mengamalkan ketaatan itu di hadapan manusia semata. Artinya ketika bersama-sama dengan orang yang lain kita bersemangat ibadah, tapi tatkala kita sendiri kita kurang ibadahnya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan mengenai kehidupan akhirat, Allah Subhanahu wa taala memberikan formula, memberikan rumusan kepada kita bagaimana memandang kehidupan akhirat. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam Quran surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas ayat ke-77. Wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah. Kata Allah, janganlah kalian lupa untuk mengambil apa yang kalian miliki dari darul akhirah, dari kampung akhirat, yakni berupa amal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan pula kalian sampai tidak mengambil apa yang kalian inginkan dari dunia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepentingan akhirat, setelahnya kepentingan dunia. Berbeda dengan ucapan sebagian orang yang mengatakan, bekerjalah untuk dunia, jangan lupa ambil bagian kalian untuk akhirat. Allah tidak mencela orang yang memiliki banyak harta, tidak mencela, sedikit pun tidak mencela. Tetapi jangan sampai apa yang Allah berikan nikmat atas kita, berupa kendaraan, berupa harta, berupa kenikmatan-kenikmatan dunia, membuat kita tidak mampu menungganginya untuk mengambil apa yang kita inginkan dari kehidupan akhirat. Ini yang tercela. Nikmat dunia yang Allah bukakan kepada kita tidak mampu kita tunggangi untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, yang tidak ada ujungnya. Karena kelak di dunia ini memiliki kematian, dan di akhirat nanti setelah iqamatus sa'ah, setelah orang akan masuk ke dalam surga bagi orang ahlu sunnah, ahlu surga, dan orang akan masuk neraka bagi mereka ahlun nar. Kemudian dalam hadis sahih akan disembelih kematian. Nah, setelah disembelih kematian itu tidak akan ada lagi yang namanya kematian. Orang yang mendapatkan nikmat selamanya akan mendapatkan nikmat. Orang yang mendapatkan azab, yang ia tidak akan diampuni sama sekali dikarenakan memiliki dosa syirik kepada Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, kekafiran, kesyirikan, kemunafikan. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Bahkan ada satu surat yang menceritakan tentang orang munafik, dan mereka berada di keraknya api neraka Allah Subhanahu wa taala.
maka carilah kehidupan akhirat. Utamakan kehidupan akhirat dan jadikan kehidupan dunia sebagai tunggangan untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Imam Ahmad, Hakim dan Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis di mana Nabi SAW bersabda tentang ziarah kubur, dan hadis ini sangat ma'ruf, sangat populer di tengah-tengah kita. Nabi SAW bersabda, "Inni nahaitukum an ziyaratil kubur." Sesungguhnya aku melarang kalian untuk menziarahi kubur. Fazuruha, maka sekarang ziarahilah kubur. Fa inna fiha ibrah, karena sesungguhnya ada pelajaran. Fa inna tuzakkirul kubur, dalam riwayat yang lain, pada ziarah kubur itu mengingatkan kalian tentang kampung akhirat. Maka di antara para salaf, ketika mereka mendapati hati mereka keras, maka mereka akan banyak-banyak pergi untuk menziarahi kubur. Di mana orang sekarang dia tidak mau menziarahi kubur, atau mencukupkan menziarahi kubur hanya kepada keluarganya saja. Padahal kuburan adalah hanya sebatas pembusukan daripada jasad semata. Selebihnya untuk mengingatkan kita tentang kampung akhirat. Tidak ada ibadah di atas kuburan. Murni kuburan ketika kita pergi untuk menziarahinya untuk mengingatkan kita akan kampung akhirat. Tidak ada ibadah di atas kubur. Maka di antara mereka ada para salaf yang membuat galian di samping rumah mereka. Ketika ia dapati hatinya keras, dia akan berbaring di dalam kuburannya, di dalam liang lahat yang menyerupai kuburan, tanpa ditimbun tentunya. Dia akan merenungi seolah-olah ia dimasukkan di dalam kubur, dan ia merenungi bahwasanya itu adalah dirinya, dan dia meminta agar dikembalikan kepada dunia untuk beramal, dan ia melakukan tangisan penyesalan atas dosa dan kekhilafan dia, sampai dia dapati hatinya lembut. Sampai dia dapati hatinya lembut. Berbeda dengan kebanyakan kita sekarang ini, menjadikan kuburan, menjadikan pusara, menjadikan makam sesuatu tempat yang angker, sehingga tak lagi ada ruh bagi kita untuk mengingat akan kampung akhirat. Asal lewat kuburan diklekson, titit, titit. Atau ketika datang lewat dengan kuburan langsung ngegas, takut berlama-lama di situ. Atau sebagian orang ada yang mengatakan jangan lewat hujan-hujan dekat kuburan. Padahal para salaf menjadikan kuburan untuk mengingat, untuk menyadarkan mereka bila mereka mendapati hati mereka keras, atau ketika mereka mendapati hati mereka telah condong kepada kehidupan dunia dan lupa dengan kampung akhirat. Jadi kehidupan akhirat itu dimulai dari yang namanya kematian. Kehidupan akhirat yang panjang, ya, yang panjang, bahkan itu lebih panjang daripada kehidupan dunia, itu diawali dari kematian. Diawali dari kematian. Maka pernah kami kisahkan juga, ya, bahwasanya beberapa waktu yang lalu kami ziarah kubur di Pusara. Kalau Pusara orang Minang di sini namanya di Boyo kan. Saya punya sepupu, ya, saya tahu itu umurnya itu karena berada di batu nisan yang tertulis namanya ini. Kemudian dia wafat di tahun 89. Abang kami ini wafat tahun 89. Usianya pada saat itu 19 tahun. Berkebetulan tamat dari SMA. Ya, berkebetulan tamat dari SMA. Pergi berenang di mana nih? Di tempat air terjun, melompat, tidak muncul ke depan, ke atas, kemudian wafat.
Beliau wafat di usia 19 tahun. Semoga Allah memberikan kepada beliau syahid dunia sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 89 dia dikebumikan. Dan sekarang 2022, umurnya di dalam tanah abang kami ini 33 tahun. 33 tahun. Sementara umur abang kami ini ketika hidup di atas dunia 19 tahun. Lihat bagaimana lamanya kehidupan akhirat. Sementara belum tegaknya iqamatus sa'ah, belum tegaknya hari kiamat. Dan yang akan dipertanggungjawabkan oleh abang kami adalah usia 19 tahun ketika ia berada di atas dunia. Maka sempatkan diri kita. Kalau kita tidak setiap hari bisa untuk ziarah kubur, kalau kita tidak setiap hari bisa ziarah kubur, bila ada orang kita mengantarkannya untuk ke tempatnya dikuburkan, maka resapi. Jangan hanya sekedar untuk mendapatkan pahala untuk mengantarkan orang yang dikubur, tapi resapi. Minta kepada Allah, mentadabburi apa yang terjadi di hadapan kita. Mereka di hadapan kita ini adalah orang-orang yang dahulu pernah ada bersama dengan kita. Kemudian mereka tidak lagi bersama dengan kita. Kekuatan yang dahulu mereka banggakan ini tidak ada lagi apa-apanya. Kemuliaan yang dahulu mereka sandang sekarang ini lebih mulia telapak kaki kita, karena itu berada di bawah telapak kaki kita. Fir'aun, Namrud, Haman, Qarun, orang-orang yang dahulunya membangkang kepada Allah, bahkan yang memiliki kekuasaan, sekarang berada di bawah telapak kaki kita. Dan kelak kita akan memasuki yang namanya kampung akhirat berupa kematian. Imam Hasan al-Basri rahimahullah pernah ditanya tentang perbedaan kehidupan dunia dan akhirat. Beliau mengatakan, dunia itu diawali dengan tangisan dan ditutup atau diakhiri dengan tangisan. Orang baru lahir itu akan menangis. Orang yang akan meninggal dunia dan meninggal dunia, dia akan ditangisi. Adapun kehidupan akhirat bagi orang beriman diawali dengan kebahagiaan dan selamanya bahagia. Orang mukmin dalam menyikapi kehidupan akhirat diawali dengan kebahagiaan dan selamanya bahagia. Adapun orang fajir, pelaku maksiat, orang munafik, orang kafir diawali dengan kesengsaraan dan tidak memiliki akhir daripada kesengsaraan dan azab, wal iyaz billah. Berbeda. Maka resapi dan renungkan firman Allah di dalam Quran surah Al-A'la. Surah Al-A'la ayat 16 dan 17. Allah Jalla wa Ala berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi mereka memilih kehidupan dunia. Mereka memilih kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan kamu memilih kehidupan, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Apakah sama nikmat dunia dengan nikmat akhirat? Tidak. Kesengsaraan dunia memiliki batas. Kesedihan di dunia memiliki batas. Nikmat yang kita miliki di dunia itu memiliki kesedihan. Kenapa memiliki kesedihan? Orang yang diberikan nikmat, misalkan nikmat anak, dia akan memiliki kesedihan tatkala anaknya wafat. Nikmat jabatan,
nikmat harta. Awalnya ia memiliki dengan kesenangan, kemudian tatkala Allah cabut, Allah memberikan ujian kepadanya, kemudian ia akan bersedih atasnya. Nah, oleh karena itu, ikhwani a'azanallahu wa iyyakum jami'an, hari ini dunia adalah kenyataan, ada di hadapan kita. Sedangkan akhirat adalah cerita, adalah kisah yang mesti kita imani. Sementara hari esok, akhirat adalah kenyataan dan dunia hanyalah tinggal cerita semata. Hari ini, hari beramal bila hisab, tanpa adanya hisab, tanpa ada hitungan amal yang ditampakkan di hadapan kita. Wa ghadan hisabun bila amal. Hari besok, setelah kita wafat, setelah masuk dalam kampung akhirat, hari yang adanya itu hisab tanpa lagi diberikan kesempatan untuk beramal sedikit pun. Maka manfaatkan nikmat ini. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala membinasakan kita, mencabut nyawa kita, sementara kita tidak berada di atas ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Cukup sudah maksiat yang kita lakukan. Cukup sudah usia yang selama ini kita habiskan untuk bermaksiat kepada Allah. Baik maksiat yang kita lakukan terang-terangan di hadapan manusia khalayak ramai, atau maksiat tatkala kita berkhalwat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Cukup sudah. Maka di sisa usia kita ini kita habiskan untuk memperbaiki apa yang berada dari sisa usia kita. Jadikan kisah Fudail bin Iyad rahimahullah, orang yang awalnya ia adalah orang yang terkenal sebagai seorang perompak, seorang begal, yang ia kalau begal itu tidak memiliki tim. Fudail bin Iyad kalau merampok, dia cuma seorang diri. Ya. Disebutkan bahwasanya Fudail bin Iyad itu bertaubat dari kemaksiatannya tatkala ia mendengar firman Allah, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi hati seorang mukmin khusyuk, takut kepada Allah Jalla wa Ala? Kapan lagi? Sehingga ketika mendengar ini bergetarlah lutut hati daripada Fudail bin Iyad. Sontak ia tinggalkan maksiat dan pergi menuju Madinah untuk belajar ilmu agama. Dan di sisa usia beliau Allah karuniakan, Allah berikan taufik atas beliau sehingga beliau menjadi ulama, dan banyak nukilan-nukilan yang diambil oleh orang-orang belakangan dari ucapan-ucapan beliau terkait dengan bab iman, bab ikhlas, serta pintu pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sisa usia kita ini manfaatkan. Kenapa? Karena di akhirat hanya ada dua tempat, tidak ada pilihan yang ketiga, tidak ada pilihan di antara keduanya. Tempatnya itu telah Allah siapkan berupa surga bagi mereka yang melakukan amal soleh dan ketaatan, atau neraka bagi mereka yang melakukan fasad, pengerusakan, safkud dima, pertumpahan darah. Bagi pendosa, bagi pelaku maksiat, pelaku kesyirikan, Allah berikan berupa neraka agar mereka merasakan bagaimana azab dan murkanya Allah Subhanahu wa taala atas diri-diri mereka. Seorang ulama yang bernama Malik bin Dinar rahimahullah, beliau pernah berkata, "Lau kanatid dunya min zahab yafna." Sekiranya dunia itu adalah sebuah emas. Permisalnya dunia itu adalah sebuah emas. Yafna, yang fana, tidak kekal.
wal akhiratu min khizrin yabqa, dan akhirat itu dari tembikar yang kekal. Ya, tembikar dan emas tentu jauh berbeda. Emas lebih mulia tetapi tidak fana. Tetapi tembikar itu yang fana, yabqa. Lakana al-wajib, maka wajib ayyu'thira khazfa yabqa ala zahabi yafna, maka wajib bagi kita untuk memilih tembikar yang kekal sekalipun di hadapan itu ada zahab, ada emas yang tidak fana. Fakaifa wal akhirah, lalu bagaimana jika kehidupan akhirat adalah berupa emas, yabqa, yang kekal, wad dunya min hazfin yafna, dan bagaimana jika sekiranya dibalik kehidupan akhirat itu adalah emas yang berharga, sementara dunia adalah tembikar yang tidak berharga. Tentu kita memilih yang kekal, yang kekal. Nah, oleh karena itu banyak-banyaklah kita untuk mengingat kematian. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikruha limul ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kenikmatan, pemutus angan-angan. Hari ini kita berangan-angan untuk kedepannya dari kehidupan dunia kita, untuk dapat memiliki rumah yang bagus, istri yang salehah, kendaraan yang cantik, yang bagus, yang mewah, rumah atau perhiasan, dan keinginan-keinginan itu akan diputus oleh yang namanya kematian. Aksiru dzikruha limul ladzat, orang yang mengingat kematian. Imam Ad-Daqaq menuturkan ukrima bisalasa, orang yang banyak mengingat pemutus kenikmatan, pemutus angan-angan, diberikan kepadanya 3 hal. Diberikan padanya 3 hal. Apa itu? Yang pertama, ta'jilu taubah, bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari maksiat yang ia lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, nasya'atu fil ibadah, bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah diberikan qanaah, merasa cukup dari apa yang Allah berikan atas dirinya. Dia enggak pusing dari nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, enggak mengambil pusing. Apa yang Allah berikan kepada dirinya, Allah berikan itu berupa dibukakan pintu dunia, dia bersyukur. Diberikan kepadanya ujian berupa himpitan dunia, dia bersabar. Inilah orang yang disebutkan oleh Imam Ad-Daqaq, orang yang banyak mengingat kematian, diberikan 3 hal. Yang pertama tadi, ta'jilut taubah, bersegera untuk bertaubat kepada Allah. Yang kedua, nasya'atu fil ibadah, beribadah itu semangat. Yang ketiga adalah memiliki sifat qanaah, memiliki sifat qanaah. Maka lalu bagaimana menyikapi dunia? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang disusun oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Arba'in Nawawi, ucapan dari Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kalian di atas dunia itu sebagai seorang yang asing, pengelana, aw 'abirus sabil, atau seorang yang musafir. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Iza amsayta falatantaziris sabah. Jika kalian berada pada waktu sore, jangan tunggu datangnya waktu pagi. Artinya manfaatkan waktu petang itu. Wa iza asbahta falatantazirul masa. Dan ketika kalian berada di waktu pagi, jangan juga tunggu datangnya waktu sore atau petang. Khudh sihhatik limaradik wa hayatik limautik. Manfaatkan waktu sehat kita untuk ibadah kepada Allah sebelum datangnya waktu sakit.
dan manfaatkan waktu hidup kita sebelum datangnya kematian. Tangisan kita hari ini itu memberi manfaat kepada kita, masih berlaku kemanfaatan atas kita. Jangan sampai tangisan itu kita lakukan tatkala kita berada pada liang lahat kita, sembari kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, sekiranya aku dahulu hanya berupa songgok tanah. Karena manusia diciptakan dari tanah. Orang yang masih berupa tanah tidak akan ada azab atasnya. Jangan sampai ucapan kita ketika kita berada di liang lahat, keinginan untuk kembali ke dunia untuk melaksanakan amal, sementara kita tahu betul, kita pelajari dengan halaqah ilmu, dengan majelis ilmu, kita tahu betul hadis-hadis dibacakan, ayat-ayat Al-Quran telah sampai kepada kita, iqamatul hujjah tentang ngerinya alam kubur, hisab, mizan, sirat dan semisalnya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka penutup pada kesempatan malam ini kita akan membawakan sebuah kisah dari Fudail bin Iyad rahimahullah dalam kitab yang disebutkan oleh dalam kitab Jami'ul Ulum Wal Hikam. Ya, suatu ketika Fudail bin Iyad bertanya kepada salah seorang, "Kam atats alaik?" Fudail bertanya kepada seseorang, berapa umur yang engkau lalui atau berapa umurmu sekarang? Maka orang ini mengatakan situna sanah, 60 tahun. Kemudian kata Fudail bin Iyad rahimahullah, lalu apa yang engkau lakukan dari yang 60 tahun ini? Maka orang ini terdiam. Ya, kemudian Fudail bin Iyad melanjutkan, fanat mundu sittina sanah tasiru ila rabbika yushiku an tabluk. Maka kata Fudail bin Iyad kepada orang ini, sadarilah bahwa sudah 60 tahun Anda menuju Tuhanmu, Anda berjalan dari lahir Anda menuju 60 tahun, sesungguhnya itu adalah berjalan menuju Rabbmu, dan sebentar lagi engkau akan sampai. Sebuah kalimat yang sangat agung yang diucapkan oleh Fudail bin Iyad. Dan ucapan ini bukan hanya kepada orang ini, tetapi kepada kita. Kalau sekiranya usia kita di Lauhil Mahfuz itu berada di usia 60 atau 70 tahun, kita ikuti sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu antara 60 hingga 70 tahun. Lewat dari itu sedikit. Maka kalau usia kita sekarang berada di 30 tahun, maka kita telah berada pada separuh perjalanan. Orang yang baru lahir, ia akan berjalan menuju Rabbnya. Tidak ada yang menjauh dari Rabbnya. Berjalan menuju Rabbnya. Dari usia ini, sudah banyakkah kita berada di atas ketaatan, atau jangan-jangan sedikit dari ketaatan yang kita lakukan, dan hari-hari kita itu bergelimang dengan dosa dan maksiat, waliyazubillah. Selanjutnya, orang ini pun menimpali perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengucapkan kalimat istirja, sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan, ata'rifu tafsiruhu? Apakah engkau tahu apa yang maksud yang engkau barusan bilang? Kalimat istirja tadi, apakah engkau tahu maknanya? Maka orang itu pun terdiam lagi. Ana lillahi abdun wa ilaihi raji'. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, saya akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Wa ilaihi raji'un, dan kepadanya kita kembali. Faman alima lillahi abdun,
Barang siapa mengetahui, faman alima annahu lillah, barang siapa mengetahui bahwa sesungguhnya dia akan kembali kepada Allah, wa annahu ilaihi raji, dan kita milik Allah Subhanahu wa taala, falya'lam annahu mauquf, maka ia akan mengetahui bahwa sesungguhnya ia akan dibangkitkan. Orang yang mengetahui bahwasanya akan kembali kepada Allah, maka ia akan mengetahui bahwasanya ada hari berbangkit. Kemudian Fudail bin Iyad melanjutkan, faman alima annahu mauquf, dan barang siapa ia mengetahui bahwasanya ia akan dibangkitkan, falya'lam annahu mas'ul, dan ia akan mengetahui bahwasanya setelah ia akan dibangkitkan, ia akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang ia kerjakan di atas dunia. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang ia pimpin. Selanjutnya Fudail bin Iyad melanjutkan, wa man alima annahu mas'ulun, dan barang siapa yang mengetahui bahwasanya ia akan dimintai pertanggungjawaban, fal yu'id li su'ali jawaban, maka ia akan menyiapkan jawaban atas hari-hari itu. Ia akan menyiapkan jawaban. Kemudian orang ini mengatakan, famanil hila, lalu apa solusinya wahai Fudail bin Iyad? Apa jawaban dari permasalahan ini? Yasir, kata Fudail bin Iyad, mudah, gampang. Mahi, orang ini penasaran, bertanya lagi, apa itu wahai Fudail bin Iyad? Tuhsinu fima baqi, ya, perbaguslah amalanmu di sisa usiamu. Kita yang berada di usia 30 tahun, kalau semisalnya usia kita itu tinggal 50 tahun lagi atau 20 tahun lagi, perbaguslah di sisa usia kita ini. Tuhsinu fima baqi yughfaru laka ma madha, maka Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu. Perbagus sisa usia kita. Kenapa? Fa innaka in sa'ta fima baqi, apabila kalian hanya mengisi dari di sisa usia kalian dengan kemaksiatan, tidak mau taat kepada Allah, ukhizta bima madha wa bima baqi, maka kalian akan disiksa dengan apa yang telah kalian kerjakan di masa lalu dan yang akan datang, atau di sisa usia kalian. Kemudian ikhwani a'azanallahu wa iyyakum jami'an, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, jangan sampai kita mengikuti kalimat yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim bagi para pendosa. Kita telah paham betul dalilnya. Apa kalimat itu? Allah abadikan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun. Kalau dapat kalimat ini, ayat ini dibuat di selembar kertas, itu dikasih di pintu kita, di pintu rumah atau di pintu kamar kita. Kalimat yang diucapkan bagi para pendosa disebutkan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Apa kata Allah? Qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan kami ke atas dunia. Kembalikan kami ke atas dunia. Hari ini mungkin dari kita banyak yang mengantuk karena kajian ini waktu malam, berletih, berusaha kita menghadiri majelis ilmu. Pada waktu bersamaan mereka meminta untuk kembali ke atas dunia dari para pelaku maksiat, dari para pendosa yang mereka tidak tahan lagi dengan azab kubur, dan itu dari awal kebinasaan. Awal dari kebinasaan. Tidak ada yang kuat menahan azab kubur. Sekiranya kita diperdengarkan, kita meminjam pendengaran dari penghuni kubur, meminjam penglihatan sesaat dari penghuni kubur, fa wallahi, demi Allah, kita tidak akan mampu lagi untuk kembali bertemu dengan keluarga kita dan menghabiskan sisa usia kita di masjid ini dalam rangka ketaatan kepada Allah sampai Allah mendapati kita berada di atas ketaatan.
la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ungkapan mereka adalah mereka ingin beribadah kepada Allah, mengerjakan apa ibadah yang dahulu mereka tinggalkan atau tidak mereka kerjakan sama sekali. Di saat kita menghadiri kajian ilmu, sering sekali kami menyampaikan, kita renungkan dan kita resapi bahwasanya kita beruntung saat ini. Tangisan hari ini disebabkan karena maksiat. Taubat kita kepada Allah itu memberikan manfaat kepada kita. Jangan sampai ada tangisan yang kita keluarkan dan tangisan itu dihiraukan oleh Allah, disebabkan tangisan itu kita keluarkan tatkala kita berada pada liang lahat kita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.